Pemerintah berencana melakukan proyek perpanjangan kereta cepat WUS dari Jakarta Bandung hingga Surabaya. Dewan Pakar Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah telah menyelesaikan kajian awal pengembangan proyek tersebut. Sudah bikin preliminary study mengenai WUS ini sampai ke mana, ke Surabaya. Karena studi juga, saya selalu basisnya studi. Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya. China menyatakan siap membantu memastikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan lancar seiring dengan langkah pemerintah Indonesia membuka pembicaraan untuk merestrukturisasi pinjaman proyek tersebut. Muncul sejumlah opsi restrukturisasi utang kereta WUS. Salah satu opsi ialah memperpanjang jangka waktu pelunasan utang hingga 60 tahun. Analoginya misalkan kita membangun sebuah investasi rumah kos misalnya, yang biar sederhana aja ya. Nah, rumah kos ini waktu membangun 2 lantai, yang bangunan masih dalam 2 lantai, itu terlalu boros pembangunannya, biayanya membengkak mahal, utangnya terlalu membebani ya. Nah, mungkin saya harus bernegosiasi untuk menyelesaikan utangnya. Tetapi di satu sisi, saya juga harus memikirkan bahwasanya rumah kos saya ini baru bisa menguntungkan misalnya kalau saya perluas, tambah kamar menjadi 4 lantai misalnya. Jadi di dalam kajian saya juga harus memikirkan, karena kalau saya biarkan dia 2 lantai, saya tetap akan rugi. Dan kalau rugi berarti penyelesaian utang saya juga semakin susah. Jadi di satu sisi saya harus berpikir tentang menyelesaikan utangnya, tetapi di sisi lain juga saya harus berpikir bagaimana saya bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan penerimaan saya dari investasi saya. Apakah itu rumah kos atau dalam hal ini kereta WUS. Saat ini pemerintah terus melakukan negosiasi kepada China untuk merestrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Negosiasi mulai dari jangka waktu pinjaman, suku bunga, hingga mata uang yang akan didiskusikan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait polemik kereta cepat Jakarta-Bandung WUS, sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat siang, Pak Agus. Kita langsung berbicara soal opsi restrukturisasi utang WUS dari 40 tahun menjadi 60 tahun jangka pembayaran. Bagaimana menurut Anda, Pak Agus? Ya, namanya restrukturisasi itu ya memang salah satunya yang paling utama adalah menarik tenornya, periodnya mau jadi berapa, pasti lebih panjang supaya cicilannya lebih rendah. Itu saja. Nggak ada cara lain yang lebih ini yang biasa dilakukan ya memperpanjang tahun pinjaman. Sama kalau Anda kredit rumah macet kan juga yang dibantu adalah memperpanjang pembayarannya. Itu saja. Dan kalau berbicara soal rencana jalur kereta cepat ini akan diperpanjang sampai ke Surabaya, apa yang saat ini perlu dikaji sebelum ke tahap realisasi? Pertama, harus tentu ada kajian macam-macam ya, teknikal saja. Plus kajian antropologi sosial, karena itu masyarakat di sekitarnya harus diperkirakan juga. Nah, yang ketiga adalah melakukan kajian terhadap misalnya penerbangan. Karena di penerbangan itu maskapai ada yang punya jam satu hari itu 10-12 jam, tiap jam ada. Kemudian juga jalan tol dan juga kereta biasa. Nah, untuk penerbangan saja kemarin kan ke Garuda saja 30 T yang gelontorkan. Nah, kalau ada WUS sampai Surabaya, orang pasti pilih WUS. Karena apa? Karena kereta itu dari kota ke kota. Kalau bandara pasti di luar kota. Nah, ini harus dihitung. Ngapain juga kalau mempunyai bus sampai sana dan kemudian juga masih disubsidi karena tidak akan untung, terus tapi airline kita hancur. Nah, itu dikaji dulu. Baik. Nah, Pak Agus, kalau narasi yang saat ini berkembang, ini persoalan utang WUS dikhawatirkan bisa berdampak pula ke aset-aset strategis negara, bahkan sampai pada kedaulatan. Bagaimana menurut Anda terkait dengan hal ini? Ya pastilah, saya sampaikan sudah beberapa kali juga. Kan kalau Menteri Keuangan tidak mau membayar pakai APBN, tentu Danantara. Di Danantara itu kan ada aset, ada dividen, ada segala macam jadian satu itu. Kalau untuk bayar, bagaimana? Apakah itu nanti bisa menyeret BUMN lain yang sekarang ada di Danantara? Karena yang sekarang saja misalnya pendapatan KAI dari PTBA di Batubara sudah diambil untuk bayar WUS.
Itu baru contoh satu saja. Nah, yang lainnya, kemudian Anda tahu bahwa Silk Belt-nya Cina itu kan akan muter di ASEAN kayak zaman Majapahit, Sriwijaya gitu. Nah, yang di kita itu artinya kenanya ke Natuna. Coba dikaji seberapa besar nanti dalam perundingan itu pemerintah Cina pengen Natuna mendekat ke arah Indonesia. Nah, kalau itu terjadi kan ada kedaulatan. Saya bukan ahli geopolitik, tetapi itu tolong dihitung. Jangka panjangnya seberapa besar kemudian Wush ini, apalagi kalau sudah diperpanjang ke Surabaya ya, seberapa besar Wush bisa membawa manfaat ekonomi dan sosial untuk publik walaupun mungkin tidak ada profitnya, Pak Agus? Ya harus dikaji mau berapa, manusia yang naik ke situ berapa orang per sekali jalan, per hari berapa, kan tergantung tripnya. Nah, terus harganya mau berapa? Kalau harganya kan saya pikir itu paling tidak 1 juta. Kalau 1 juta masyarakat tidak mampu, terus disubsidi pemerintah. Sementara pemerintah membantu menyuntikkan dana ke Garuda, tadi saya sudah sampaikan. Artinya, apakah ketika bus sampai Surabaya, banyak transportasi moda yang juga mati? Itu tolong dihitung. Baik, perlu kajian menyeluruh juga dan bagaimana ini bukan persoalan hutang saja ya, tapi juga infrastruktur lain ataupun aset-aset lain yang terkait. Terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik sudah bergabung di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.